Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Mari kita kembali kepada perenungan gemar kita hari ini. Kita sudah sampai ke kitab Maleakhi. Baik, kita akan melihat Maleakhi yang pertama. Ya, kitab Maleakhi ditulis kurang lebih sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan dari Babel ya, dan kembali ke Yerusalem. Tembok Yerusalem sudah dibangun kembali, kehidupan sehari-hari sudah kembali berjalan normal, new normal. Ibadah kepada Tuhan juga sudah dilakukan kembali. Sayangnya reformasi spiritualitas tidak sepenuhnya sukses. Patung-patung berhala memang sudah tidak ada lagi. Namun ibadah mereka masih dibalut dengan banyak pelanggaran dan dosa. Misalnya para imam mempersembahkan kurban yang sembarangan. Hagai 1 ayat 6 sampai 14. Mereka bangsa Israel juga gagal ya mengajar umat Allah dengan baik dan benar. Para imam gagal mengajar. Bangsa Israel melakukan perkawinan campur dengan perempuan-perempuan lain dan meninggalkan istri mereka. Hagai pasal 2. Orang-orang Lewi masih perlu dimurnikan supaya persembahan mereka berkenan di mata Tuhan. Dan bangsa Israel termasuk kikir dalam hal memberikan persembahan. Hagai pasal 3 mencatat. Makanya kitab Maleakhi syarat dengan teguran, kecaman dari Tuhan. Namun dalam kitab yang dipenuhi dengan teguran dan kecaman ini, sangat menarik bahwa kitab ini dimulai dengan pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya. Hagai 1 ayat 1, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ucapan ilahi, ucapan Tuhan, ya, firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Maleakhi. Ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Pesan yang pertama kali disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Maleakhi adalah, aku, kata Tuhan, mengasihi engkau. Nah, setelah itu baru teguran demi teguran ya disampaikan, diteruskan kepada bangsa Israel oleh Tuhan melalui Nabi Maleakhi. Dan ini menyatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sebab ia berkata, aku mengasihi kamu. Aku, kata Tuhan, mengasihi engkau. Mengasihi bukan berarti tidak boleh, tidak bisa menegur. Justru karena mengasihi maka Tuhan menegur, mengingatkan. Supaya jadi lebih baik, benar, tidak salah, dan tidak tersesat. Allah juga bisa menegur kita dengan firman-Nya, dengan segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi hidup saya dan saudara. Juga bisa menegur melalui pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Makanya kalau ditegur, jangan ngambek, jangan marah, jangan kecewa, lalu undur. Tidak, ya. Kalau saya menegur anak kami ya, Stefan atau Daniel, itu semata-mata karena kami mengasihi, saya mengasihi mereka. Ya. Demikian juga kalau saya menegur kepada anak-anak rohani saya. Meskipun acap kali setelah menegur saya bisa mencucurkan air mata karena merasa sedih ya. Karena harusnya ada hal-hal tertentu yang semestinya sudah nggak perlu lagi ditegur gitu ya. Jadi mari kita semakin dewasa dalam Tuhan, kerohanian kita, mental, pikiran kita, perbuatan kita semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita nggak perlu ditegur-tegur lagi dengan teguran keras oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, mengapa Maleakhi perlu memulai kitabnya dengan ungkapan kasih dari Tuhan itu ya? Ayat yang pertama tadi ya, dan yang kedua yang kita baca. Sebenarnya maksud Tuhan adalah supaya bangsa Israel semakin cinta Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Karena ibadah merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya Tuhan.
Kesungguhan dalam mengungkapkan syukur itu ditentukan oleh seberapa besar orang atau kita mengerti dan mengalami kasih itu. Orang yang merasa tidak dikasihi oleh Allah, maka ia tidak akan mampu memberikan syukur secara benar dan besar. Makanya ibadah bisa jadi rutinitas yang lahir dari keterpaksaan. Makanya orang seperti itu akan beribadah dengan asal-asalan, tidak sungguh-sungguh sembarangan. Nah, jadi melalui Nabi Maleakhi itu sebenarnya Tuhan ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa keraguan bangsa Israel terhadap kasih ilahi itu salah. Ketika ayat yang kedua, bangsa Israel berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Seolah-olah meragukan, seolah ragu, ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang luar biasa, seperti pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Maleakhi itu. Saya mau kasih tahu bahwa kasih Tuhan itu diwarnai dengan kesetiaan. Ya, tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi mengasihi dengan setia. Ayat 2 dikatakan, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Nah, Maleakhi pasal pertama ayat yang kedua ini, kalau kita lihat, Maleakhi tampaknya memikirkan sebuah durasi yang sangat panjang. Dari sejak zaman Yakub sampai zaman Maleakhi, ya, bangsa Israel pulang dari pembuangan dari Babel. Lebih dari 1000 tahun sudah berlalu, tapi kasih Allah tidak pudar. Tuhan adalah setia dengan kasihnya. Kesetiaannya sebenarnya bukan hanya diukur oleh panjangnya atau durasi waktu, tapi kesetiaan Tuhan itu semakin lebih terasa ketika kita mempertimbangkan siapakah bangsa Israel itu. Apakah mereka memiliki kelebihan tertentu sehingga membuat Tuhan itu mengasihi mereka dengan penuh setia? Sama sekali tidak. Dari awal Tuhan memilih umatnya bukan berdasarkan kelebihan mereka, tetapi semata-mata karena kasih anugerahnya yang besar. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Nanti dibaca sendiri di rumah, ya. Bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memilih kita jadi umatnya bukan karena hebat kita, bukan karena kuantitas jumlah kebaikan, kehebatan kita. Tidak, tetapi sungguh-sungguh karena Tuhan mengasihi kita. Karena sungguh-sungguh karena Tuhan itu setia sama kita, memilih kita. Ya, puji Tuhan. Meskipun manusia seperti bangsa Israel itu ya terus-menerus tidak setia. Kitab Hosea ya yang beberapa minggu yang lalu kita baca ya. Ya, seperti seorang istri yang berkali-kali selingkuh dengan pria lain, tapi Tuhan itu tetap mau mengambil mereka kembali dan mengasihi mereka. Ya. Puji Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Katakan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada, sebagaimana kita ada hari ini menjadi umat pilihannya, semua karena anugerahnya. Oleh karena kasih setianya yang ajaib, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Maka mari kita mengucap syukur dengan cara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, beribadah kepadanya dengan serius, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kasih setianya besar, luas, lebar, dalam, tinggi, tak terjangkau akal pikiran kita. Dalam Yesus kita mengalami kasih setia Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan berkati berlimpah-limpah, puji Tuhan. Selamat menikmati setiap anugerah Tuhan hari lepas hari selama-lamanya.
Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan.